Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pada subbab yang keenam, yaitu voltage divider. Rangkaian voltage divider, analisanya pada domain AC ya. Tentunya ini kita masih menggunakan RE model ya. Jadi di sini kita masih menggunakan RE model, masih tetap. Atau rangkaian persamaan RE. Oke, langsung saja. Voltage divider bias. The next configuration to be analyzed is the voltage divider bias network of figure 5.26. Rangkaian selanjutnya yang akan kita analisis adalah rangkaian voltage divider sebagaimana yang ada pada gambar 5.26. Nah, ini gambarnya tidak begitu tidak begitu asing. Kalau kita lihat ini sama persis dengan yang apa sudah kita pelajari pada saat analisa DC. Tetapi di sini ditambahin ada II, ZI, IO, ZO, dan VO, dan ada VI di sini parameternya untuk analisis AC. Recall that the name of the configuration is the result of voltage divider bias at the input side to determine the DC level of VB. Jadi perlu kita lihat di situ ya. Perlu kita ingat-ingat nama atau istilah voltage divider itu merupakan hasil dari pembagi tegangan R1 dan R2 di sini ya. R1 dan R2 ini pada sisi inputnya hasil rumus pembagi tegangan R1 dan R2 di sini. Gunanya apa pembagi tegangan ini? Pembagi tegangan di sini gunanya untuk mencari VB. Tegangan pada titik ini VB. Nah, ini. Di mana rumusnya VB itu sama dengan R2 per R1 kemarin ya, plus R2 yang sudah kita pelajari pada analisa DC. R2 per R1 plus R2 kali VCC kan kemarin seperti itu. Jadi ini rumus VB. Ini rumus voltage divider yang digunakan. Makanya rangkaian ini dinamakan voltage divider. Substituting the RE equivalent circuit result in the network of figure 5.27 yang sebelah kanan ini 5.27. Jadi mengganti rangkaian pada gambar 5.26 ini, jadi kita konversi gambar 5.26 ini kita konversi menjadi gambar 5.27 atau menjadi rangkaian ekuivalen RE atau model RE, rangkaian ekuivalen RE atau model RE. Model RE atau RE model ya sama saja. Jadi tandanya di sini salah satunya ada RE-nya ya. Terus VCC-nya kita ubah menjadi ground di sini. Kita nolkan, kita ubah menjadi ground sehingga R1-nya dia terhubung dengan ground ini. R1-nya terhubung dengan ground. Begitu juga RC-nya dia terhubung dengan ground di sini kan ya, terhubung dengan ground ini. RC-nya terhubung dengan ground juga. Dan kapasitor-kapasitornya ini kita shortkan. C1, C2 ini short. C1 dan C2 ini short. Nah, di sini anggap saja C1-nya di sini short sudah nggak ada. Nah, begitu juga C2-nya dia short di sini nggak ada sudah. Nah, selanjutnya note the absence of RA due to the low impedance shorting effect of bypass kapasitor CE. Perlu diingat di sini ada CE, kapasitor yang terparalel langsung dengan RE, resistansi yang ada pada emitor. Perhatikan bahwasannya di gambar 5.27 ini, mana tadi ini? Di gambar 5.27 ini, RE-nya tidak ada, RE-nya hilang. Kenapa? Karena ada efek impedansi yang sangat rendah.
impedansi yang sangat rendah. Atau anggap saja impedansi yang sangat rendah. Dikarenakan apa? Dikarenakan oleh kapasitor bypass, dalam hal ini CE kapasitor bypassnya. That is at frequency or frequencies of operation, the reactance of the capacitor is so small compared to RA. Jadi pada frekuensi kerja atau frekuensi kerja, nilai reaktansi dari kapasitornya itu sangat kecil dibandingkan dengan nilai RE. Ya, sebagaimana kemarin sudah kita tulis, XC ya, reaktansi kapasitor sama dengan 1/2 PF kali C. 1/2 PF kali C. Nah, ada hubungannya dengan frekuensi ini, ada hubungannya frekuensi. Makanya di sini disebutkan frekuensi. Pada frekuensi atau frekuensi kerja atau yang digunakan pada rangkaian, nilai reaktansi kapasitor itu bernilai sangat kecil dibandingkan dengan nilai RE. Maka that it is treated as short circuit across RE. Maka bisa kita asumsikan sebagai rangkaian hubung singkat pada RE. Jadi RE ini nanti pada saat sudah kita ubah menjadi model RE yang ini ya, gambar 5.27 ini, RE di sini, RE besarnya ini akan hilang atau short, karena nilai RE ini diparalel dengan shortnya CE ini. Jadi kita paralel dengan short sebagai pengganti CE. Maka semua yang ada di sini RE ini akan hilang. Seperti itu. Itu sudah kita bahas sebelumnya. When VCC is set to 0, it places one end of R1 and RC at ground potential as shown in figure 5.27. Seperti yang saya ceritakan, VCC-nya kita set 0 volt. Maka R1 dan RC-nya akan terhubung dengan ground. Jadinya seperti ini. Kalau kita lihat R1 dan R2-nya terparalel ini ya langsung. Oke, kita lanjutkan. In addition, note that R1 and R2 remain part of the input. Lagi pula R1 dan R2 ini masih tetap bagian dari input. R1 dan R2 ini bisa kita lihat di sini ya, ini bagian dari input yang di sini. Masih masuk dalam input. Nah, daerah sini ini sudah masuk ke output ini. Kalau yang ini sudah masuk ke output. Nah, ini masuk input. Oke. Whereas RC is part of the output circuit. Sementara RC-nya itu bagian dari output ini. RC-nya bagian dari output. The parallel combination of R1 and R2 is defined by. Jadi rangkaian paralel R1 dan R2 itu ditentukan dengan rumus R1 kali R2 per R1 plus R2. Ya, R1 paralel R2 atau R aksen di sini. Diistilahkan R aksen, dinotasikan R aksen sama dengan R1 paralel R2. Di sini juga ada R aksen. Sebenarnya R1 dan R2 ini bisa kita ganti atau tulis ulang dengan R aksen, nggak ada masalah. Seperti itu, biar lebih simpel. Maka ZI-nya, impedansi inputnya, tinggal menulis saja ZI di sini. Kita lihat, di sini ada R aksen dan beta RE. Dan terpasang paralel, maka R aksen diparalel dengan beta RE untuk Z inputnya. Oke, Z inputnya sekarang sudah ketemu. Selanjutnya kita coba mencari Z outputnya. Z output ZO. ZO from figure 5.27 with VI set to 0 volt. Jadi untuk mencari Z output pada gambar 5.27 di bawah ini, maka tegangan inputnya kita set sama dengan 0 volt. Di mana akan menghasilkan otomatis IB-nya 0 mikroampere, beta IB-nya itu nilainya 0 miliampere. Jadi sama-sama nolnya istilahnya gitu.
karena sumber tegangan inputnya 0, maka otomatis karena sumber tegangan inputnya ini sama dengan 0 sekarang, kita set 0, maka otomatis IB di sini sama dengan 0 juga, 0 mikroampere, di sini juga sama dengan 0, 0 miliampere. Nah, jadi seperti itu. Dengan keadaan seperti ini, di sini kan 0 miliampere, dia menjadi terbuka, open di sini. Menjadi open. Seperti yang dijelaskan di fixed bias dulu, step by stepnya hampir sama, menjadi open circuit. Open circuit. Kalau di sini open circuit, maka impedansi output yang ada di sini bisa kita cari. Secara kasat mata bisa kita tentukan impedansi output sama dengan RO paralel dengan RC. Di sini RC paralel dengan RO, sama saja. Oke, jika nilai RO itu lebih besar atau sama dengan 10 kali RC, jika nilai RO lebih besar atau sama dengan 10 kali RC, maka ZO impedansi output itu ekuivalen dengan RC saja. Lebih simpel ya. Boleh kita pakai yang ini, boleh kita pakai yang ini juga. Itu untuk ZO. Selanjutnya AV. Penguatan tegangannya, gain tegangannya. Because RC and RO are in parallel, maka tegangan output sama dengan minus beta IB. Minus beta IB ini sama dengan sumber arus yang ada di sini ya. Ini minus beta IB. Nah, sudah ketemu ZO, kita kembalikan lagi. Jadi di sini bukan 0 miliampere lagi. Nah, setelah selesai ketemu rumus ZO-nya, ini sudah normal lagi. Nah, ini sudah normal lagi, kita nggak pakai lagi. Nah, sekarang kita tentukan AV-nya, penguatan tegangannya. Because RC and RO are in parallel, dikarenakan nilai RC dan RO-nya itu, karena RC dan RO-nya itu tersusun paralel, maka tegangan outputnya sama dengan beta IB di sini adalah sama dengan IC ya. Kalau di ini kan sama dengan IC, arus. Sumber arus di sini, sumber arus. Ini sumber arus. Ini hampir sama atau bahkan sama persis dengan yang fixed bias. Hampir sama dengan yang fixed bias. Maka step by step analisanya atau mencari rumusnya itu hampir sama juga. Bedanya cuma yang R1 dan R2 gitu saja. Kita paralel menjadi R aksen, itu saja. Selebihnya rumusnya hampir sama, tinggal menyesuaikan R aksen dengan RB, itu aja. Kalau di fixed bias kan RB, kalau di sini R aksen. Oke, beta IB adalah sumber arus yang dependen pastinya ya. Kali R yang ada di sini adalah RO dan RC yang terparalel, maka harus diparalel. Tanda minus ini dari mana? Sama penjelasannya dengan yang fixed bias. Tanda minus itu dari mana? Sama persis dengan penjelasannya yang fixed bias ya, minus ini. Kita lihat arah arusnya kan ke bawah ini ya. Sedangkan VO polaritasnya Anda lihat, V output, plusnya ada di atas, minusnya ada di bawah. Karena sumber arus ini arah arusnya ke bawah dan ketemu R yang terparalel di sini, RO dan RC, maka polaritasnya menjadi, saya tulis di tengah sini aja ya, plusnya di bawah, minusnya di atas. Jadi polaritas antara yang ada di sini, di RO paralel RC ini, itu polaritasnya berlawanan dengan VO, di mana VO plusnya di atas. Kalau polaritas yang di sini RO paralel RC ini plusnya di bawah. Jadi muncul tanda minus di sini, minus gitu. Minus beta kali IB sebagai sumber arus, RC paralel RO itu sebagai resistansi. Ini hukum Ohm saja ya, V sama dengan I kali R. Nah, ini hukum Ohm ini, sama dengan hukum Ohm. V sama dengan I kali R, udah. Untuk IB, nah kita jabarkan IB-nya. Ini juga sudah persis yang kita bahas pada fixed bias. Penjelasannya ada pada video sebelumnya. IB sama dengan VI per beta RE. Kita lihat di sini sumbernya kan VI. Nah, karena ini semuanya terparalel sampai beta RE, maka tegangan di sini R aksen atau R1 diparalel dengan R2 ini sama dengan VI juga. Tegangan di sini juga sama dengan VI tegangannya. Polaritasnya juga sama, plus minus. Jadi untuk mencari I, lagi-lagi kita gunakan hukum Ohm. I sama dengan V per R.
di sini IB sama dengan VI per beta RE sebagai nilai resistansinya. Oke, kita masukkan IB ini, kita substitusi dengan rumus yang di sini. Maka hasilnya menjadi seperti ini. Minus beta, IB-nya menjadi VI per beta RE kali RC paralel dengan RO. Nah, di sini VI-nya kan bisa keluar ini. Sama penjelasannya dengan yang fixed bias. Bisa keluar jadi penyebut di sini. Seper. Ya. Jadi VO per VI. Oke, kita lanjutkan. Mohon maaf ada selingan tadi. Untuk VI-nya ini pindah ruas ya menjadi penyebut, jadi VO per VI sebagaimana yang ada di sini. Nah, untuk AV sendiri ini rumus dasarnya kan sama semua. Konfigurasi atau rangkaian apapun sama. AV itu rumus dasarnya kan sama dengan V output per V input. Jadi V inputnya pindah ruas menjadi penyebut, maka menjadi seperti ini. Nah, AV sama dengan VO per VI. Tinggal pada ruas belakangan ini saja apa yang bisa kita hilangkan di sini ya. Nah, kemungkinan yang bisa hilang di sini adalah beta. Saling menghilangkan di sini. Oke. VI-nya sudah pindah, betanya hilang, tinggal RE saja. Dan minusnya ini, jangan lupa minusnya. Maka VO per VI atau AV ini sama dengan minus RC paralel dengan RO per RE. Nah, jadi seperti ini rumusnya. Atau boleh seperti yang sebelah kanan ini. Which you will note is an exact duplicate of equation obtained for fixed bias configuration. For RO lebih besar. Nah, ini persamaan 5.15 ini sama persis dengan persamaan yang dimiliki oleh fixed bias. AV yang dimiliki oleh fixed bias sama persis. Rumusnya yaitu minus RC paralel RO per RE itu. For RO lebih besar atau sama dengan 10 RC, maka bisa kita tulis persamaannya menjadi seperti ini, lebih sederhana. AV sama dengan VO per VI ekuivalen dengan minus RC per RE saja. Tidak melibatkan RO karena RO-nya lebih besar dari 10 kali RC. Untuk phase relationship, hubungan fasenya, the negative sign of equation 5.15 reveal a 180 degree phase shift between V output and V input. Ini sama phase relationship-nya dengan yang fixed bias, sama persis, yaitu pergeseran fasenya 180 derajat. Itu ditandai dengan adanya minus ini pada persamaan 5.15 dan juga minus ini pada persamaan 5.16. Oke, selanjutnya contoh 5.2 akan kita bahas pada video selanjutnya. Terima kasih.